Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur untuk kasih kemurahan-Nya yang senantiasa melimpah di dalam kehidupan kita. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita. Kita akan menunjukkan Tuhan selalu menolong. Dia telah memelihara setiap langkah kehidupan kita. Haleluya.
menganugerahkan untuk kasih kemurahan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Pakai kami Tuhan, setiap pelayan-pelayan dan juga jemaat-Mu Tuhan, saat ini datang kami datang Tuhan. Kau berkati dan kasih kemurahan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya, amin. Silakan dulu Bapak Ibu, monggo untuk kita saling berjabat tangan satu dengan yang lainnya, dan sukacita yang Tuhan sudah dinyatakan dalam kita. Kita akan pujikan hari-hari gulabi bersama Yesus. Kita akan pujikan berikutnya, sebab Tuhan Yesus baik di dalam kehidupan kita. Haleluya. Terima kasih.
Susan, silakan. Puji nama Tuhan, selamat pagi semuanya, shalom. Saya mewakili Bauti menyaksikan kemurahan Tuhan. Kalau hari ini 17 tahun yang lalu Mbak Tung dipanggil Tuhan, dan kami sekeluarga selama 17 tahun merasakan berkat Tuhan yang luar biasa, pertolongan Tuhan yang luar biasa, dan kesehatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan keluarga kami, terutama untuk Bauti. Kalau saya mengingat adiknya Bauti, ditinggal suaminya 100 hari, dia meninggal karena merasa tidak ada yang menemani. Tetapi saya, Mas Yusuf sangat percaya bahwa Tuhan sangat mencintai Bauti. Terbukti 17 tahun ditinggal Bapung, tetap dalam keadaan sehat dan tetap melayani Tuhan. Ini adalah anugerah Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan keluarga besar kami. Untuk itu saya akan menyanyi bersama dengan Mas Yusa, Bauti, Mbak Eli, ada Mbak Ika. Mungkin kita akan menyanyikan Hidup Ini Adalah Kesempatan.
Saya mempersilahkan untuk kaum Oceanas, dipersilakan. Silakan. Kasar
bersama-sama mempersembahkan persembahan kita. Saya undang ibu pelayan belakang untuk menentukan, dan saya mohon Ibu Sri Mulyani doa persembahan. Puji nama Tuhan, mari kita berdoa untuk persembahan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat pagi ini kami sungguh bersuka cita. Tuhan, kami akan mempersembahkan persembahan. Kiranya Tuhan, persembahan kami ini boleh berbau rupa yang harum di hadapan Engkau, dan nama-Mu dipermuliakan untuk pelebaran kerajaan Engkau dan kemajuan pelayanan di gereja kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan persembahan kami ke dalam tangan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan menunjukkan kasih Allah meliputi saya. Saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita buka kehidupan kita untuk menerima sabda kebenaran Tuhan. Bapak Ibu, kita panggil berdiri. Kita akan pujikan hanya Engkau lah pribadi yang benar kehidupan Tuhan. Seperti Musa menghidupkan air. Musa
Kami bersyukur kepada Engkau ya Tuhan. Kami berterima kasih oleh karena Engkau Tuhan Allah yang sungguh mengasihi kami. Kami bukan orang-orang yang tidak terpelihara, tetapi kami berada di dalam dekapan kasih Tuhan yang istimewa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami rindu mendengar suara firman-Mu. Mari Kau berbicara bagi kami melalui kebenaran-Mu ya Bapa, supaya kami boleh berbahagia hidup kami melakukan apa yang Tuhan Allah kehendaki dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Menaikkan segala pujian, syukur, hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Kita katakan bersama. Amin. Bapak Ibu silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Shalom. Shalom alaikum. Tuhan memberkati kita sekalian. Bersyukur hari ini kita bersama-sama berada di dalam satu ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Ibadah adalah anugerah yang terbesar. Ibadah itu adalah hadiah yang paling istimewa. Tetapi banyak orang yang tidak mengambil bagian istimewa itu. Hari ini saya mau cerita tentang sesuatu, bicara tentang sesuatu yang ada di mana-mana, yaitu tentang pintu. Pintu itu adalah bagian dari rumah atau dari sebuah bangunan yang sangat penting, karena pintu ini adalah tempat di mana orang bisa mengakses ke dalam, keluar, dan sebagainya. Pintu ada bermacam-macam di dunia ini. Saudara, ketika saya dengan anak saya mau cari handle-nya pintu, gagangnya pintu itu, saya dengan anak saya dengan istri saya mencari handle-nya pintu. Koyok keren-keren loh saudara, kami cari di toko yang mewah. Kemudian kami ditawari, ini Pak, handle-nya begini. Saudara, ada pintu itu yang handle-nya itu luar biasa. Namanya smart door. Jadi pintu yang pintar. Pintu yang pintar. Dengan berbagai macam cara kita bisa mengakses. Bisa dengan angka, bisa dengan cuma melihat dengan mata kita. Ada yang pakai kartu. Terus saya tanya, itu yang disodorkan mereka, ini harganya berapa? Bapak Ibu tahu, harganya itu sekitar 10 juta. Nah, lawang putih ini udah sampai 500.000. Terus handle-nya itu sampai sekian juta. Dan ada berbagai macam pintu. Dan pintu-pintu itu adalah pintu-pintu yang membuat semua yang ada di dalam kemudian merasa nyaman. Tentu kalau Bapak Ibu pintunya kuat, di dalam rumah juga merasa aman. Jadi kalau pintunya cuma pintu yang tidak kuat, misalnya cuma gede kemudian dicengkal begitu saja, kita nggak bisa tidur karena bisa saja pencuri masuk dan lain sebagainya. Firman Tuhan ada yang mengatakan demikian. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya pada waktu itu setelah sebuah mujizat yang besar, lalu Tuhan Yesus didatangi oleh para alim ulama. Dan terjadilah adu argumentasi. Lalu Tuhan Yesus mengatakan sebuah pernyataan yang sangat
terkenal bahkan sampai sekarang, bahkan kita memegang kebenaran itu menjadi kebenaran yang luar biasa yang menjadi bagian dari hidup kita. Tuhan berkata, akulah sesungguhnya pintu. Jadi aku berkata kepadamu, akulah pintu ke dalam domba-domba itu. Tuhan Yesus, dia menyatakan dirinya sebagai pintu. Kenapa dia ngomong akulah pintu? Karena ternyata di dunia ini pintu itu tidak hanya pintu yang asli, tetapi ada pintu-pintu yang palsu. Pintu yang palsu. Saudara, saya pernah datang ke seorang teman, rumahnya dari dalam tuh kelihatan kecil, tapi ketika saya masuk, di dalam ternyata luas, ada banyak ruang-ruang. Saudara tahu, di sana ada pintu, kemudian ada lorong masuk di dalamnya. Hampir di banyak tempat ada pintu. Kok di luar kelihatan kecil, di dalam begitu luas? Orangnya tertawa. Pak Wondo, ini pintu-pintuan. Itu cuma ada gawang, terus diberi kaca, jadi kelihatannya luas. Ada pintu bohongan, jadi kalau mau masuk pintu ini nggak bisa dibuka, handle-nya dibuka nggak bisa. Kalau kita mau menerobos masuk, kita akan ketabrak kaca, karena itu buntu. Tuhan mengatakan, akulah pintu, pintu yang sebenarnya yang bisa masuk menemui domba-domba. Sekali lagi, karena ada pintu bohong, ada fake door, ada pintu yang bukan pintu sebenarnya, tetapi itu adalah sebuah kebohongan. Pintu itu seperti mengarah begitu luas kepada sebuah ujung, dan banyak orang kelihatannya melalui pintu itu. Tetapi apa yang terjadi di pintu itu, ternyata ujungnya adalah maut. Pintu itu ujungnya adalah maut. Kenapa Tuhan mengatakan ini? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, karena pada sebelumnya Tuhan melakukan sebuah mujizat yang kita kenal sampai sekarang, yaitu penyembuhan seseorang, dan dia kemudian ada pintu-pintu lain yang tidak setuju, ada pintu-pintu lain yang tidak, kami yang seharusnya melewati itu. Saudara, saya akan melihat, kita akan melihat di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-9. Kalau kita lihat bagian ini, saudara, Tuhan menyembuhkan seseorang yang dari lahir dia sudah mengalami kebutaan, dan itu membuat hidupnya sangat sengsara. Lalu terjadilah ketegangan di antara dia dan Tuhan dan orang-orang yang ada pada waktu itu. Para Farisi marah, mereka protes, harusnya kami yang bisa membuat mujizat, tapi nyatanya justru tidak. Karena Tuhanlah yang membuat mujizat. Seseorang yang lahir buta kemudian bisa melihat, itu tidak pernah terjadi yang demikian. Dan mereka berpikir ini perongrongan, ini pelecehan. Dan Tuhan membuat pembicaraan istimewa dengan mereka. Kemudian mereka membuat sebuah semacam persidangan itu, membuat semacam BAP. Ini persoalan harus di BAP ini, supaya nanti bisa disidangkan. Nah, maka ketika BAP, jadi pembuatan berkas pidana, dipanggillah orang-orang. Yang pertama dipanggil saksi mata. Kita lihat, baca di ayat pasal yang ke-9. Saksi mata, betulkah orang ini dahulu adalah orang yang buta sejak lahir?
Dan saksi mata itu mengatakan, benar, kami tetangganya, dia dari lahir buta. Kemudian dipanggil juga orang buta itu sendiri. Apakah siapa yang menolongmu? Siapa yang membuatmu bisa melihat kembali? Yesus Kristus. Dia mengaduk mengaduk lumpur dan mengoleskan di pelupuk mata saya, dan saya menjadi sembuh. Kemudian BAP yang berikutnya yang dibuat adalah orang tuanya. Orang tuanya dipanggil, benarkah ini anakmu? Apakah memang benar dia dari lahir sudah buta? Dia memang anak saya. Bagaimana dia bisa sembuh? Bagaimana dia bisa sembuh? Orang tua itu menjawab, dia sudah dewasa. Tanya sendiri dia. Karena kalau dia mengatakan yang menyembuhkan adalah Yesus Kristus Tuhan, Yesus Kristus Tuhan, maka orang tua ini dalam bahaya. Dalam orang-orang di sana yang mengatakan seseorang adalah Tuhan, itu bisa dihukum. Maka dia bilang, tanya sendiri, dia sudah dewasa. Dan kemudian kembali si persidangan itu memanggil lagi si orang yang tadinya buta dan mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Kejadian ini kemudian Tuhan mengatakan, ya itu semua oleh karena aku adalah pintu. Dia mengatakan, kalian itu bukan pintu yang sebenarnya. Kalian itu adalah pintu tapi palsu. Pintu tapi palsu. Ajaran-ajaran di luar Tuhan, entah itu ajaran budaya, ajaran tradisi, bahkan ajaran agama, itu tidak punya kunci yang sebenarnya. Tidak punya kunci untuk bisa bertemu dengan Tuhan. Itu bohong. Itu adalah pintuan, bukan pintu yang sebenarnya. Maka bersyukurlah kita Bapak Ibu, karena kita mendapatkan pintu yang benar-benar pintu. Dia adalah Yesus Kristus Tuhan. Dan pintu itu membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Mereka disebut sebagai pintu yang palsu karena mereka tidak mengenal Yesus. Mereka tidak mengenal jalan itu. Mereka tidak mengenal kebenaran itu. Kalau toh ada Yesus yang disebut-sebut, bahkan di namanya disebut dengan bahasa yang lain, Yesua, Isa, dan lain sebagainya, tetapi dia bukan Yesus yang sebenarnya. Dia adalah Yesus yang diedit-edit. Bukan Yesus seperti yang kita baca di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita harus meyakini Yesus Kristus Tuhan kita itu dalam pengakuan iman rasuli yang selalu kita katakan di dalam setiap ibadah kita. Aku percaya. Dan percaya apa? Percaya yang diajarkan oleh para rasul. Itu adalah Yesus Kristus yang sebenarnya. Dia mati disalibkan, bangkit pada hari yang ketiga. Ada yang mengedit, dia tidak mati, orang lain yang dimiripkan dengan dia. Nah, ini berarti sudah bukan Yesus kita, itu Yesus yang lain. Yesus kita adalah Yesus yang membawa kita kepada perjalanan di belakang pintu menuju kepada kehidupan yang sebenarnya. Dan kalau ada seseorang yang masuk rumah tetapi tidak melalui pintu, itu adalah pencuri.
Boleh bahasa Jawa? Apa? Yang keras? Maling. Itu adalah maling. Bapak Ibu mau ikut siapa? Mau ikut Tuhan atau ikut maling? Bahkan pintu kita itu dicolong. Yesus Kristus kita itu dicolong, kemudian diganti-ganti. Kita harus kenal Dia yang sebenarnya supaya kita tidak salah. Yang membahayakan itu bukan yang berbeda. Yang membahayakan itu adalah yang mirip. Kalau berbeda, kita sudah nggak akan takut. Kita punya pilihan, kemudian ada pilihan yang lain yang berbeda, wajahnya berbeda. Kalau misalnya ini cowok itu ya, cowok ganteng pilih yang ini. Kemudian di sebelah yang cowok elek. Tapi kita semua sini ganti-ganti. Kalau sini elek, apakah kita takut untuk keliru? Tidak, kita tidak akan takut untuk keliru karena sudah jelas bedanya. Nah, yang berbahaya adalah ketika dua cowok itu mirip, kita bisa salah ini. Jadi Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, kenallah Dia, Yesus Kristus Tuhan, karena Dia adalah gembala bagi kita. Ketika Dia ngomong akulah pintu, maka Dia sedang berbicara soal gembala dan pintu. Saudara, kita akan melihat bagaimana domba dan gembala itu mempunyai relasi yang istimewa, mempunyai relasi yang luar biasa. Saya mengenal Mbah Kasmitin. Mas Klik pasti juga kenal Mbah Kasmitin dengan sangat baik karena dulu rumahnya di depan kita. Bagaimana gembala dan domba itu? Domba itu mengenal suara gembalanya. Ini dilakukan sebuah tes percobaan. Ada 3 percobaan. Domba-domba itu dipanggili. Ini yang ketiga. Ambil lagi domba-domba itu. Bukan juga nggak peduli dengan suara itu. Nah, sekarang gembala yang sebenarnya. Saudara, itulah gembala dan itulah domba yang sebenarnya. Domba yang sebenarnya itu mengenal suara gembalanya dengan baik. Justru ketika dia punya relasi dengan gembalanya, dia kenal suara gembalanya, justru itulah senjatanya. Karena domba tidak punya senjata apa-apa. Domba tadi bisa lihat, Bapak Ibu, domba ternak itu
tidak punya senjata yang bisa dia pakai untuk melawan, bahkan untuk menghindar dari musuh. Domba itu biasanya kalau masih muda itu ramping, tapi kalau sudah besar, ya Mbak, kalau sudah besar badannya jadi besar. Kebanggaannya apa? Yang dia banggakan dari domba itu adalah bulunya. Bulunya dipotong jadi wool. Tetapi justru hartanya itu seringkali malah bikin celaka. Kenapa? Karena biasanya domba itu bulunya yang tebal itu seringkali kecantol di semak-semak. Dan kalau sudah nyantol itu kan dia nggak bisa keluar dari sana. Siapa yang datang? Kalau dia berteriak, dombanya, kemudian dia gembalanya dengar, gembala akan tolong. Tetapi kalau yang datang adalah singa atau harimau, maka selesailah dia sudah. Jadi justru domba itu kebanggaannya, hartanya itu membahayakan dia. Nah Bapak Ibu, kita sebagai domba-dombanya, senjata kita itu enggak aneh-aneh. Senjata kita itu adalah mengenal domba, mengenal gembala dan suaranya. Mengenal gembala dan suaranya. Tadi kita melihat di video, sudah dicoba, itu bahkan sebelumnya sudah ada percobaan dengan berbagai macam cara untuk memanggil domba itu. Tetapi domba itu tidak pernah datang, tapi yang datang justru ketika domba itu dipanggil oleh gembalanya sendiri. Gembalanya sendiri. Saudara, kita punya gembala kita yang pertama dahulu, Bapak Pendeta Andreas Kasmidin. Nah, saya berdiri di sini mewakili beliau dalam bentuk rambutnya saja. Rambutnya batin yang putih. Ketika dia bicara sebagai gembala, siapa yang tidak tunduk padanya pada waktu itu? Seorang gembala yang tulus, seorang gembala yang menggembalakan dengan penuh dengan sepenuh hati. Dengan Ibu Pendeta juga melayani. Semua terjaga dengan baik oleh karena taat pada suara gembalanya. Jadi menjadi seorang gembala itu bertanggung jawab untuk keselamatan dombanya. Itu yang dikerjakan oleh para gembala. Menjaga keselamatannya, mendekati, memperdengarkan suaranya. Itu tanggung jawab yang berat bagi seorang gembala. Dan ketaatan kepada gembala itu adalah senjata dari para domba. Bapak Ibu, di tengah kita ada Mbak Rosi. Kita kenal dulu waktu di sini ada RK17. Kita belum RW 6, RK17. Masih ingat ya? Saya masih kecil. Kita di RK17 dipimpin oleh Bapak Sunaryo. Namanya 34. Kemarin saya ketemu dengan Mas Nanang, putranya. Dan saya cerita banyak. Jadi dia cerita, anakku sekarang nyalek, itu siapa? Rosi. Dan Mbak Rosi sekarang ada di tengah kita. Mbak Rosi menjadi gembala, menjadi legislator, itu juga gembala. Gembala, menjaga kawanannya, menjaga masyarakat. Saya kalau bertemu dengan calon-calon legislator, saya juga sering kali bilang, jadi gembala, membela masyarakat, membela kepentingan masyarakat. Jangan seperti yang biasanya yang saya lihat, mereka itu datang pas hari-hari mau pemilihan. Mohon maaf, Mbak Rosi mungkin tidak harus membuat yang sama, tapi setiap hari bersama dengan gembalanya. Nanti baru datang 5 tahun lagi datang lagi. Kenapa? Kalau beautiful. Mbak Rosi orang-orang tolak pakai Inggris, boleh berdiri dan melihat ke sana. Bapak Ibu ini bukan. Nah, dan
yang di sebelahnya itu suaminya itu juga bukan orang baru, itu orang lama. Rumahnya di depan gereja kita, Mas Keli ya. Rumahnya di depan gereja kita yang sekarang dibeli oleh Pak Haji. Mas Dedi bukan Mas Dedi. Mas Dedi. Kalau Mas Keli Yang besar. yang besar. Saya cuma tahu Mas Dedi. Lebih juga gitu. Oke. Jadi itu juga tetangga kita sendiri. Dan juga mungkin ini bukan lagi kampanye ya, tapi Bapak Ibu harus mencari. Kalau tidak ada yang terbaik, carilah yang baik, karena negeri ini jangan sampai dikuasai oleh orang-orang jahat. Karena itu akan membahayakan negeri kita, bukan membahayakan kita sendiri. Maka carilah, perhatikan siapa-siapa yang layak untuk mewakili kita. Dengan bahasa kita hari ini yang bisa menjadi gembala bagi kita. Yang suaranya, yang dia mendengar suara kita, dengar aspirasi kita, kemudian berjuang melakukan, membela. Terus seorang gembala itu musuhnya adalah singa. Gembala itu musuhnya adalah beruang untuk membela domba-dombanya. Itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus bagi kita. Dia adalah gembala dan dia sendiri menjadi keselamatan bagi kita. Dia adalah domba yang barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Jadi kalau yang masuk melalui aku, dia akan selamat. Bukan pintu-pintuan yang tadi, bukan pintu-pintu yang bohong-bohongan. Hanya melalui Yesus Kristus Tuhan, kita akan mendapatkan keselamatan. Dia adalah pintu itu, dan di dalam dialah keselamatan. Kenapa sih dia bilang soal aku adalah pintu? Tuhan pernah bilang aku adalah roti, aku adalah air kehidupan, aku adalah terang dunia. Dan ini jarang dibahas oleh kita. Aku adalah pintu. Bapak Ibu di Israel, di negerinya Tuhan Yesus waktu itu di sana, dia namanya kandang domba itu seperti ini. Cuma batu-batu ditata setinggi orang dengan satu lubang. Kita nggak bisa sebut itu pintu, itu cuma akses masuk gitu ya. Akses masuk, bukan pintu. Kemudian domba itu keluar masuk melalui lubang itu. Tuhan Yesus menggambarkan dirinya, akulah pintu. Kenapa? Karena biasanya gembala dia bermalam menjadi pintu. Semua yang masuk dan keluar itu harus melalui dia. Nah, ini sebabnya dia bilang akulah pintu. Akulah pintu. Pintu yang membuat kalian masuk dan keluar bisa mendapatkan air yang tenang, bisa mendapatkan padang rumput yang hijau, hanya melalui pintu ini, melalui Tuhan. Tanpa dia kita akan tersesat. Meskipun berjalan bersama sang pintu, biasanya pintu itu kan ditinggal, betul ya? Pintu itu ditinggal. Kalau kita pergi, siapa yang bawa pintu? Ada Bapak Ibu, lu mau pintu ini dibawa? Ada? Kita Bapak Ibu. Kita bisa pergi kemanapun bawa pintu. Cuma ada satu orang di dalam Alkitab yang dia pergi membawa pintu, yaitu Samson. Samson dia jebol itu pintu Gaza, dia berlari ke bukit, dia bawa pintunya. Itu satu-satunya orang. Dan kita pun juga Bapak Ibu, kita bisa seperti Samson. Kita kemana-mana kita membawa pintu.
Ada lagi yang pintunya ada di mana-mana, yaitu Doraemon. Ya kan? Dia punya pintu dan dia bisa akses kemana-mana. Hei, ternyata Doraemon itu, Bapak itu tahu ya Doraemon? Jangan-jangan yang seusia saya yang rambut putih nggak tahu Doraemon. Doraemon dia punya pintu rahasia, dia bisa masuk kemana saja yang dia inginkan. Dan ternyata itu inspirasinya adalah dari Alkitab kita. Tuhan bilang, akulah pintu, maka semua yang kamu inginkan, yang sesuai dengan penggembalaan. Jadi bukan semua yang kamu inginkan, artinya semua yang kamu mau. Saudara, karena manusia itu banyak maunya, betul kan? Nggak habis-habis maunya. Kalau sudah ingin A, kok ayo tambah B. Kok B yo tambah C. Dulu kok pakai sepeda ontel ya, pingin sepeda motor. Kok naik motor ya, pingin mobil. Sudah mobil, kok mobil ini ya, ada merek yang keren, pilih yang itu. Saudara, tidak akan pernah ada habis-habisnya. Jadi ketika kita membawa pintu Yesus Kristus, kita mau mengatakan apapun yang kamu inginkan, firman Tuhan, yang sesuai dengan penggembalaan. Jadi keinginan kita yang sama dengan keinginan Tuhan. Apa saja yang kamu minta, aku akan beri. Aku akan beri. Jadi apa yang dia beri, apa saja yang kita minta, yang sesuai dengan penggembalaan, sesuai dengan rencana gembala yang baik bagi kita. Karena apa yang baik bagi kita itu belum tentu baik bagi Tuhan. Apa yang baik menurut kita bisa jadi itu sangat berbahaya bagi kita. Hanya karena kita tidak tahu apa yang terjadi di depan. Rumah saya di pinggir kali, saya ingin pindah di Jalan Ijen. Boleh. Kemudian ketika di Ijen, bahayanya luar biasa Bapak Ibu. Bahayanya apa? Sore-sore tarian sampah berapa? Tarian sampah di Ijen berapa Bapak Ibu? Bisa bayangkan? Balik ayengan pinggir kali. Saudara, keinginan kita itu kadang-kadang justru membahayakan. Maka Tuhan katakan yang terbaik bagi kita adalah yang orang yang kaya itu adalah orang yang bisa menikmati yang dia miliki. Menikmati yang dia miliki. Maka kita akan mendapatkan pertolongan demi pertolongan, karena yang kita inginkan adalah sama seperti yang Tuhan Allah kehendaki. Ini Bapak Ibu kalau di gambar yang modern sekarang seperti itu, tetap sampai sekarang penggembalaannya tanpa pintu. Jadi di sana tanggung jawab gembala itu adalah keselamatan domba, menyelamatkan domba. Jadi karir dari seorang gembala di Israel adalah kalau ada 0 kecelakaan domba. Kemudian nilainya melejit tinggi itu. Ini domba yang sangat gembala yang premium, gembala yang luar biasa. Karena apa? Karena catatan perjalanan karirnya luar biasa. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dan ketika kita berada di dalam aliran domba, aliran pintu yang mengalir kemanapun, saudara, kita akan dapatkan jaminan pemeliharaan. Mereka mendapatkan jaminan pemeliharaan. Ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Kalau kita ini domba, apa makanannya? Padang rumput. Nah, kita ini bayangkan kita domba. Kita maunya masuk dan keluar mendapatkan McD. Domba pun nak McD, domba. Itu seperti yang tadi saya katakan Bapak Ibu. Kita menganggap Tuhan itu
menjadi semacam Sinterklas. Tuhan itu kita anggap seperti kantong Doraemon yang memuaskan kita, yang memberikan apapun yang kita inginkan. No. Keluar masuk kita akan bertemu dengan padang rumput. Artinya kita akan mendapatkan apa yang menjadi porsi kita. Apa yang menjadi porsi kita. Masuk, keluar, mendapatkan padang dan dipimpin kepada air yang jernih, air yang tenang. Gak ada domba air tenang terus setiap saat, air bening, gak ada rasanya. Buat sekali-sekali dibawa ke Starbucks. Bapak Ibu tahu Starbucks kan? Tahu. Kapan-kapan kita ke sana ya. Bayar aja dulu. Lek di oma ngopi atau tuh beli kopi di sini di Kopi John, murah. Berapa mbak beli Kopi John? 5.000 nongkrong sak wifi itu sampai isu orang apa. Tapi di Starbucks kopi ini mek titik harganya berapa? Wah, mau yang mana? Mau yang mana? Atau yang kopi Vietnam, apalagi kalau sianida itu. Luar biasa. Mari kita menerima apa yang Tuhan sudah beri bagi kita. Semua dengan porsinya masing-masing. Air yang tenang itu baik bagi domba. Bukan air yang roller coaster, bukan air yang deras, bukan air yang bisa menghanyutkan. Ya tapi kan sekali-sekali kepingin Pak Ondo mulai kenjut baru tahu rasa. Ya, kita minum air yang diperlukan sebagai domba, air yang tenang. Tidak usah neko-neko menjadi domba yang ingin makan ke McD atau minum di Starbucks. Ada porsinya. Tetapi kalau tetap Bapak Ibu ngotot mau melakukan kesalahan, seperti masuk di lembah kekelaman, gembala itu tetap akan mengejar kasih karunia-Nya akan terus. Kita mengatakan, akulah gembala yang baik. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia bawa aku ke padang yang hijau, ke air yang tenang. Kalau aku masuk di dalam lembah kekelaman, Bapak Ibu, kadang-kadang Tuhan bukan berencana membawa kita ke dalam kekelaman, tapi kita ini domba yang nakal seringkali sehingga harus mengalami kekelaman. Kalau itu terjadi, berteriaklah pada Tuhan. Kalau kita melakukan kesalahan, berteriaklah kepada Tuhan, karena gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Jadi kalau kita harus masuk ke dalam lembah kekelaman, Tuhan akan menyertai kita. Karena Dia Tuhan yang selalu menjadi pintu, menjadi jawaban. Jadi hati-hati Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Bapak Ibu sudah berada di dalam pintu yang benar. Pintu yang benar. Jangan sampai hilang. Kalau ada anaknya yang sekarang mau menikah dengan di seberang, akan masuk pintu yang palsu. Masuk pintu yang palsu. Orang tua harus mendoakan anaknya. Jangan sampai anak-anak terjebak kepada pintu yang palsu, yang bukan pintu yang sebenarnya, bukan pintu yang masuk ke dalam air yang tenang dan rumput yang hijau. Tetapi yang seperti firman Tuhan katakan, luruslah jalan, banyak orang yang mengikutinya, tetapi ujungnya adalah kematian. Ujungnya adalah maut. Saya yakin yang tua-tua ini tidak akan murtad. Amin. Ada yang pengen jadi muawang, kewit-kewit mang nyanyi gitu.
Ada yang pengen jadi gimana? Boleh orang maju minta satu. Itu orang aneh-aneh. Sudah berada di dalam pintu yang benar. Sudah berada di dalam pintu yang benar. Dan tanggung jawab kita itu sekarang ternyata ya sing enom-enom itu. Generasi-generasi di bawah kita. Karena sekarang media begitu luar biasa. Pintu-pintu indah dibuka di mana-mana. Bisa mengakses ini, itu, dan lain sebagainya. Meskipun kekristenan juga akhirnya terbuka demikian rupa. Tetapi ketika imannya tidak diteguhkan, maka bisa jadi memeluk ilmu yang palsu. Memeluk pintu yang palsu. Bapak Ibu, saya sedih, saya ikut berdoa karena ada di antara kita yang mungkin hanya untuk ambil pintu yang palsu. Orang tua, keluarga besar harus bertindak, harus menolong supaya tetap berada di dalam pintu yang benar, yang menuju kepada air yang tenang dan rumput yang hijau. Tuhan adalah damai sejahtera bagi kita. Yang membuat kita tidak damai sejahtera itu karena kita ini pikirannya neko-neko. Kita pengennya lebih dari yang ada pada sekarang. Mengucap syukur itu bukan karena apa yang berlimpah di dalam diri kita, tetapi mengucap syukur itu karena kita menikmati apa yang kita miliki. Pekerjaan kita, apapun yang saudara kerjakan, kerjakan dengan penuh sukacita. Ini adalah berkat dari Tuhan. Ini adalah anugerah dari Tuhan. Tidak usah melihat orang lain. Enak orang itu duduknya di kantor pakai rok mini menghadap komputer. Lah aku malam itu bawa jajan. Saudara, ketika saudara menikmati apa yang dikerjakan, saudara kerjakan, itu penuh ucapan syukur. Saudara, itu menjadi berkat yang besar bagi saudara. Karena hidup ini sementara. Penderitaan yang kita alami itu penderitaan yang sementara, tidak selamanya. Dibandingkan dengan kehidupan kekal di balik pintu Yesus Kristus yang sebenarnya. Gak bisa dibanding-bandingkan, Bapak Ibu. Penderitaan kita yang gak tahu mungkin berapa tahun. Bahkan kita yang sudah senior, gak mungkin kita 80 tahun lagi. Kayaknya medeni deh ya. Tetapi kalau waktu yang tinggal sedikit ini kita pakai untuk mengucap syukur kepada Tuhan, untuk melihat betapa indahnya berjalan di pintu yang benar itu. Sudah hidup kita menjadi hidup yang penuh damai sejahtera. Bebek di Indonesia itu bebeknya di mana? Bebek dan pengaman bebek, di mana posisinya bebek? Posisinya bebek di depan, di belakang. Yakin? Oh, di depan. Bebek di apa di buri? Depan. Terus yang aman bebek? Belakang. Bagaimana bisa menuju ke posisi yang diinginkan di targetnya? Pakai apa? Pakai tongkat jubik doang kenderoi. Madakan begini. Nah, kalau gembala kambing di Indonesia pedus. Di depan pedus sih. Diburi diseret. Karena ketika Tuhan Yesus ngomong aku adalah gembala, itu gembala di sana, gembala di zamannya Tuhan di wilayah sana. Gembala itu nggak kakean ngomong, gembala itu nggak kakean instruksi,
tetapi instruksinya jelas. Kadang-kadang gembala itu cuma menyanyi, dia berjalan. Dan domba itu mendengar suara gembala dan dia mengikut di belakang. Tadi kita sudah melihat di video tadi. Itu kejadian yang nyata. Saudara pengen gembala yang cerewet, apa gembala yang kalem? Cerewet. Tergantung. Tergantung itu gandul-gandul. Bapak itu kita menginginkan gembala yang baik. Gembala yang baik. Gembala yang baik juga perlu cerewet. Lek gembalain nakal dicerewetin. Lek kepingin gembalain gak cerewet, sing manut. Anak-anak juga gitu. Papa itu cerewet. Cerewet karena tidak manut. Tetapi kalau instruksinya jelas, kalau pagi lakukan ini, dilakukan, maka nggak ada cerewet. Yang bikin cerewet adalah apa yang dikatakan tidak dilakukan, maka dicerewet. Dan cerewet itu adalah anugerah dari Tuhan. Bersyukurlah kita kalau orang tua kita cerewet. Artinya kita digembalakan, kita diarahkan, kita dididik, dicereweti. Dan kalau pengen nggak cerewet, mari kita taat. Maka gembala akan menyanyi dengan sukacita dan kita mengikuti di belakangnya. Kiranya Tuhan memberkati kita hari ini dengan berkat yang sungguh luar biasa. Ingatkan kita ikut gembala, dengar suaranya. Tuhan tidak pernah bersuara. Suaranya sudah dicatat di sini lengkap. Baca kebenarannya. Ini petunjuk, ini hukum bagi kita. Ini suara gembala yang sudah direkam bagi kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur pada Engkau ya Tuhan Allah, Yesus Kristus, pintu bagi kami. Kami berada di dalam Engkau ya Tuhan, supaya kami bisa mendapatkan air yang tenang, rumput yang hijau. Bahkan ketika kami masuk di dalam lembah kekelaman, gada dan tongkatmu sebagai gembala menyertai kami. Terima kasih Bapa di surga. Jadikan kami domba-domba yang taat, domba-domba yang mendengar suara-Mu, sehingga kami bisa sampai tujuan kami. Dan kami bisa bertemu dengan Engkau Sang Gembala Agung dalam suasana sukacita, penuh ucapan syukur. Terima kasih Bapa, kiranya turun berkat-Mu atas kami. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah melakukan firman Tuhan. Mengucap mewakili dari seluruh jemaat dan Bapak Tuhan atas pelayanan kita mengucapkan terima kasih atas pelayanan dari Bapak Pendeta Yohanes Wondo serta Ibu dan Tuhan berkati dalam setiap usaha juga. Kemudian juga terima kasih atas kedatangan dari Bapak Dedi dan Ibu Dedi yang sudah meluangkan waktu di gereja kita di Kristus. Kita akan mempersiapkan persembahan kita yang kedua. Bapak Ibu, kita sekolahkan saya persilakan. Kita akan pujikan kasih Allah bagi hidup saya. Lindungi saya selama
depan kita sudah memasuki bulan Desember. Saya menginformasikan kembali, mewakili dari Panitia Natal menginformasikan kembali kepada Bapak Ibu bahwa pengumpulan dana Natal akan dilaksanakan dan bersama-sama akan kurang keras ya, akan dilaksanakan pada tanggal 3 Desember dan sekaligus juga untuk diketahui bersama-sama dana Natal yang sudah terkumpul pada bulan Desember nanti. Bagi Bapak Ibu yang mungkin masih belum, bisa kita tunggu untuk minggu-minggunya sebelum tanggal pelaksanaan Natal pada tanggal 21 Desember. Baik, itu saja informasi atau pengumuman dari Panitia Natal. Kita akan sama-sama menyaksikan ibadah minggu depan. Jemaat GBT Kristus Pelepas Cabang Sukun yang terkasih. Selamat ulang tahun kepada Bapak Suratman, Ibu Eunike Setiawati, Bapak Nono Mulyadi Akas. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Amsal 3 ayat 2. Gembala sidang, pengurus gereja serta seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Bantuan doa untuk pemulihan kesehatan dan lanjut usia. Bapak Sutikno, Ibu Tamin, Ibu Tris, Bapak William, Ibu Sarmi, Ibu Jumari, Ibu Sukadi. Ibadah sekolah minggu diadakan setiap hari Minggu pukul 9 pagi secara tatap muka di gereja. Jadwal pelayan WL Singer Minggu 3 Desember 2023, WL Bapak Puji Haryanto, Singer Ibu Deborah Agustina, dan Saudari Mia. Jadwal pelayan penerima tamu Minggu 3 Desember 2023, Ibu Tias, Ibu Ana, dan Ibu Supiati Ningsih. Jadwal pelayan kolektan Minggu 3 Desember 2023, Bapak Juli Budi dan Bapak Agus Wibowo. Baik, Bapak Ibu, kita berdiri. Kita akan menerima doa tugas. Saya silakan Bapak Ibu. Pada pagi hari ini kita akan berdoa juga untuk Ibu Rosi yang akan berjuang bagi kepentingan wanita dan anak di DPRD Malang. Kiranya Tuhan membuka jalan, memberkati dan menolong perjuangan Ibu Rosi untuk wanita dan anak, khususnya yang mana wanita dan anak memegang peran penting dalam kemajuan bangsa. Marilah kita berdoa. Bapa Surga, kami berdoa untuk Ibu Rosi yang akan berjuang
untuk kepentingan wanita dan anak. Kiranya Roh yang Kudus menolongnya. Tuhan membuka pintu bagi beliau. Tuhan memberkati dan mencapai sukses dalam berkat kerajaan. Hamba berdoa kiranya semangat dan tauladan dari Tuhan Yesus yang menyemangati kami semua menjadi semangat beliau. Terima kasih Bapa. Berikutnya kami berdoa untuk Bapak Pendeta Yesus yang sudah mengabarkan kabar baik bagi kami semua. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Pendeta Yesus dan keluarga dengan berkat kerajaan. Kami berdoa juga untuk saudara-saudara yang berulang tahun pada bulan ini. Kiranya Tuhan memberkati kesehatan mereka. Tuhan memberkati cita-citanya. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara. Tuhan membentengi NKRI dengan pasukan malaikat-Mu. Tuhan yang akan menjaga dengan pasukan malaikat-Mu bagi Bapak Presiden Jokowi dan calon presiden berikutnya. Tuhan yang akan menentukan secara telak. Kami percaya Engkau mengasihi bangsa yang besar ini dan Engkau akan mengutus seorang presiden yang paling cocok untuk bangsa ini. Seorang yang berjiwa patriot, seorang yang rendah hati, seorang yang berjuang untuk kepentingan rakyat kecil. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga untuk para menteri, TNI dan Polri, para medis yang berjuang untuk kesehatan, keamanan bagi bangsa ini. Tuhan memberkati mereka sekalian. Kami juga berdoa untuk persiapan Natal yang sedang dilaksanakan oleh panitia Natal. Kiranya Tuhan menolong, membimbing dan memberkati mereka dengan hikmat-Mu, dengan kasih karunia-Mu. Seluruh kebutuhan biaya yang dibutuhkan akan dicukupkan, bahkan luar dalam berkat kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang usia lanjut. Tuhan tolong kuatkan dan beri semangat baru dalam hati mereka. Akhirnya saudara yang dikasihi Tuhan, angkat wajah-Mu, angkat tangan-Mu di hadiratnya. Ulanglah saudara dengan membawa berkat yang berkelimpahan dari Bapa Surga. Kasih karunia dari Sang Kristus memberikan kemampuan bagi kita untuk hidup sebagai saksi Kristus. Damai sejahtera dan penghiburan Roh Kudus
menguatkan imanmu, menguatkan pengharapanmu sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita sebagai gerejanya yang dimuliakan kekal selamanya dalam kerajaan sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat hari